Mas Rehan, SMA Negeri 1 Jember, sudah bisa terima audio dari Rupatama Polres Jember? Alhamdulillah, terima kasih. Silakan tetap standby untuk mic dimatikan. Terima kasih.
SMK 4 Pancasila, selamat pagi. Selamat pagi SMK 4 Pancasila, silakan mic-nya dibuka Ibu. Selamat pagi Bapak. Bisa terima audio dari Rupatama Polres Jember? Iya Bapak, sudah. Bagus nggih. Bagus. Selamat pagi, silakan standby, mic-nya dimatikan Bu. SMK N5 Jember. SMK N5 Jember.
Apa memang dari sana tadi bisa? Hah? Itu dimatikan semua. Iya punya teman-teman. Kita kan dimatikan juga. Tes. Cek. Cek. Selamat pagi untuk rekan-rekan, adik-adik yang sudah join audio. Silakan komen di grup Zoom meeting kepada operator Polres Jember apabila ada kendala di tempatnya masing-masing. Sekali lagi, untuk adik-adik, Bapak Ibu Guru yang sudah join meeting dengan Rupatama Polres Jember, kalau ada kendala di tempatnya, silakan komen di grup operator Polres Jember. Terima kasih. Sudah bisa kita mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya dalam kesempatan ini tiada henti-hentinya kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur atas segala limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita pada hari ini masih diberi kesehatan, masih diberi nikmat untuk bisa leluasa kita bernafas secara gratis ya. Salam semangat ya buat adik-adik siswa-siswi SMA maupun SMK se-Kabupaten Jember. Tentunya salam sehat dan salam sayang dari saya Kasat Bimas Polres Jember AKP Yuliati. Ya, silakan nanti bisa disapa ketika ketemu di jalan ya oleh adik-adik semuanya. Dalam kesempatan ini yang saya hormati Bapak Ketua Cabang Diknas Provinsi yang membawahi seluruh SMA dan SMK se-Kabupaten Jember, nggih Bapak, dan juga negeri maupun swasta. Kemudian yang saya hormati seluruh kepala sekolah SMA maupun SMK yang pada kesempatan hari ini hadir di Rupatama Polres Jember untuk sama-sama kita mengikuti kegiatan pembinaan kepada para siswa-siswi SMK maupun SMA negeri maupun swasta yang ada di Kabupaten Jember. Kami ulangi, yang saya hormati pula kepala sekolah ya yang ada yang mengikuti kegiatan meeting Zoom pada
pagi hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dari sekolah mana. Jadi dalam kesempatan ini pertama-tama tentunya kami ucapkan terima kasih ya kepada seluruh kepala sekolah ya, SMK maupun SMU ya yang pada kesempatan hari ini sudah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan meeting Zoom yang diselenggarakan oleh Polres Jember. Tentunya tidak lain adalah dengan tujuan dan maksud bahwa kami ingin agar wilayah Jember ini tetap aman dan kondusif. Di mana ya kita ketahui bersama bahwa siswa-siswi ya ini adalah merupakan aset bangsa ya, anak-anak sebagai penerus ya bangsa ini yang harapannya ya adik-adik semuanya lah ya nanti yang bisa membuat bagaimana supaya wilayah Kabupaten Jember ini sama-sama kondusif ya. Tentunya tidak mengikuti ajakan-ajakan yang sifatnya provokatif ya, ajakan-ajakan yang tentunya tidak baik nanti efeknya maupun dampaknya bagi adik-adik sekalian ya. Tentunya dalam hal ini kami dari Polres Jember karena sayang ya kepada siswa-siswi jangan sampai ya adik-adik ini terlibat suatu tindak pidana ya maupun kriminalitas yang terjadi akibat karena ketidaktahuan daripada adik-adik sekalian. Nah, dalam kesempatan ini nanti akan dijelaskan secara rinci ya dari Bapak Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur, kemudian nanti dari saya sendiri Kasat Bimas, nanti tentunya juga akan diisi dengan materi-materi lain terkait dengan pelanggaran maupun penegakan hukum nanti akan disampaikan oleh Kasat Reskrim dan juga nanti terkait dengan pembinaan-pembinaan lain ya yang terkait dengan SKCK dan lain sebagainya nanti akan lebih dijelaskan oleh Kasat Intel. Nah, pada kesempatan pertama ini kami berikan kesempatan kepada Bapak dari Kepala Cabang Diknas Provinsi untuk menyampaikan mungkin ada pengarahan ya yang perlu diketahui oleh seluruh kepala sekolah SMK maupun SMU beserta para siswa-siswi se-Kabupaten Jember. Untuk itu kami persilakan kepada beliau, kami untuk waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Kapolres, Bapak Kasat Intel, Ibu Kasat Binmas, Bapak Kasat Reskrim, yang kami hormati juga para kepala sekolah SMA, SMK yang hadir di ruangan ini, Bapak Ibu Kepala SMA, SMK, negeri swasta yang ada di tempat masing-masing yang mengikuti acara ini. Dan ada beberapa adik-adik yang sempat mengikuti acara ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas izinnya kita bisa melaksanakan acara ini. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa sesuai petunjuk perlu diundang para kepala SMA, SMK, negeri swasta Kabupaten Jember, sehingga telah diundang sekitar berjumlah 237 kepala sekolah SMA, SMK, negeri swasta Kabupaten Jember. Perlu kami sampaikan juga bahwa pada saat ini baru saja ada pertemuan sejenis ini di provinsi. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi menyampaikan bahwa dari kejadian kemarin
ada sekitar 65 sampai 70% keterlibatan siswa di kegiatan demo. Bapak Ibu yang saya hormati, beliau meminta supaya kita bersama, kepala cabang, kepala sekolah, termasuk wali kelas, itu menjaga kondusifnya wilayah masing-masing. Kita bersama-sama akan menjaga Kabupaten Jember supaya tetap aman, damai, itu seperti yang disampaikan oleh Kasat Reskrim atau Kasat Dinmas tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian Kepala Dinas juga menyampaikan agar masing-masing kepala cabang dan kepala sekolah berkoordinasi dengan kepolisian. Inilah salah satu koordinasi dengan kepolisian untuk menyampaikan informasi, himbauan kepada panjenengan semuanya yang harapannya nanti Jember ini tetap damai, rukun, tidak ada masalah. Kemudian Kepala Dinas mengharapkan agar masing-masing sekolah mengupayakan pembelajaran daring itu atau pembelajaran jarak jauh dimulai sekitar jam 11 dan berakhir sekitar jam 14 atau jam 2 siang. Jam-jam ini kadang-kadang rawan yang dimanfaatkan kegiatan-kegiatan yang kadang merugikan anak-anak, sehingga anak-anak difokuskan pembelajaran itu pada pukul tersebut. Mohon para kepala sekolah bisa mengatur jadwalnya agar pembelajaran dimulai sekitar pukul 11 sampai berakhir sekitar pukul 14 atau jam 2 siang. Bapak Ibu yang saya hormati, Kepala Dinas juga menginginkan bahwa para kepala sekolah agar melibatkan para wali kelas, agar para wali kelas itu memiliki grupnya siswa, juga grupnya orang tua. Sehingga harapan-harapan wali kelas bisa disampaikan di grupnya siswa, jika berkenaan dengan orang tua bisa disampaikan di grupnya orang tua. Selain itu, beliau juga berharap keterlibatan guru BK. Anak-anak kadang lebih dekat ke guru BK, sehingga perlu melibatkan guru BK ini untuk menjaga kondusifnya wilayah masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian sesuai yang disampaikan oleh Gubernur bahwa kepala sekolah diharapkan untuk melibatkan komite serta OSIS. Lagi-lagi dalam rangka untuk menjaga kondusifnya wilayah masing-masing. Silahkan mengambil langkah-langkah untuk melibatkan orang tua dan OSIS, karena banyak siswa itu merasa dekat dengan teman sendiri, sehingga penyampaian bisa jadi lebih efektif melalui siswa. Karenanya Gubernur meminta agar melibatkan OSIS dalam hal ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai mukadimah atau pendahuluan, ini yang perlu saya sampaikan. Dengan pertemuan ini, mudah-mudahan barokah kepada kita semuanya, Jember akan tetap aman, damai, kondusif. Amin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi arahan dari Bapak Kepala Dignas Provinsi untuk wilayah Kabupaten Jember. Jadi tentunya di sini harapan kami ya kepada seluruh siswa-siswi ya SMA maupun SMK, seperti yang sudah saya sampaikan di depan, bahwa jangan sampai ya ikut dalam ajakan tersebut ya
justru akan merugikan diri sendiri. Seperti kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 8 Oktober yang lalu ya, pada saat adanya unjuk rasa ya yang menolak ya rancangan undang-undang Omnibus Law ya yang dilakukan oleh elemen mahasiswa, kemudian di situ melibatkan beberapa persen, tadi sudah disampaikan ada 76% dari unjuk rasa itu adalah siswa pelajar SMK maupun SMU. Jadi tentunya di sini harapan kami ya jangan sampai ya untuk kedepannya ya ada keterlibatan para siswa-siswi ya dalam pelaksanaan unjuk rasa. Karena belum saatnya ya siswa-siswi ini menyampaikan aspirasi ya. Tugasnya adalah belajar dan belajar ya. Itu adalah tugas dari para siswa-siswi sekalian ya. Jadi nanti kaitannya tentunya dalam pelaksanaan demo ya ketika ada keterlibatan di situ, kemudian karena tidak ketahuan ya mengikuti arus ya, mungkin nanti ada ajakan dari pihak anarko misalnya yang langsung sebagai eksekutor dalam setiap pelaksanaan unjuk rasa yang ada, baik tidak hanya di Kabupaten Jember ya, di mana saja ya, ajakan-ajakan dari kelompok anarko tersebut biasanya langsung sebagai eksekutor. Dia langsung mengajak siswa-siswi ya untuk melakukan tindakan anarkis, ya melakukan tindakan vandalisme yang tindakan tersebut tidak diperbolehkan. Jadi tentunya harapan kami nanti akan disampaikan oleh Kasat Intel maupun Kasat Reskrim ya. Jika nanti adik-adik melakukan hal-hal tersebut ya, nanti pasti akan ada sanksinya ya, pasti akan ada efek dampak ya dalam keadaan adik-adik ini jika mungkin nanti akan melamar pekerjaan ya. Yang perlu diingat oleh adik-adik adalah bahwa ini adalah awal dari adik-adik untuk menggapai cita-cita adik-adik ya. Dalam menggapai cita-cita itu tentunya kita harus berpikir ya positif ya, selalu untuk tetap sama-sama menjaga Kamtipmas ya. Lebih-lebih lagi bahwa ya kita tentunya sebagai siswa ingin ya membuat bangga ya kedua orang tua kita ya, kemudian lebih-lebih membawa nama baik sekolah ya. Nah, nanti ketika ada ya yang terlibat dalam pelaksanaan unjuk rasa kemudian dilakukan penegakan hukum, sungguh sangat disayangkan. Ya karena apa? Ketika nanti adik-adik ingin melamar ya suatu pekerjaan ya, tentunya di situ pasti akan ada syarat-syarat, salah satunya adalah SKCK. Nah, nanti ketika adik-adik membuat SKCK ya, nanti di situ ada catatan kepolisian ya. Ketika adik-adik melakukan tindakan kriminal, di situ akan ada catatan kepolisian. Nah, kalau misalnya suatu perusahaan ya ataupun di mana tempat adik-adik nantinya ya ketika tamat sekolah ingin melamar pekerjaan, nanti akan membaca catatan tersebut pasti akan ditolak. Nah, kalau diterima seperti ini bagaimana nanti kalau dia bekerja? Nah, nanti dikhawatirkan akan seperti itu. Nah, jadi tentunya dalam kesempatan ini kami menghimbau ya kepada adik-adik semuanya untuk tetap belajar ya, raih prestasi ya, buat kebanggaan bagi diri sendiri, keluarga, orang tua dan juga sekolah ya. Adik-adik adalah harapan dan tunas bangsa Indonesia ya, yang merupakan nanti yang menggantikan kami-kami yang ada di sini ya. Mungkin ada yang memiliki cita-cita apapun itu, baik itu menjadi dokter mungkin, kemudian menjadi TNI maupun menjadi Polri ya, silakan raih cita-cita tersebut dan jangan dicederai dengan hal-hal ya yang merugikan diri sendiri. Ya, jadi harapannya nanti ke depan ya, ketika nanti ada ajakan unjuk rasa ya untuk adik-adik ya, jangan mau ikut ya. Lebih baik belajar, melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Ya, jadi terima kasih. Tadi sudah ada solusi bahwa untuk pembelajaran daring jamnya sudah diganti Bapak, demikian Bapak, menjadi jam 11. Ya, karena memang ya untuk para siswa ya belajar itu ya itu adalah tugasnya
adik-adik semuanya, ya. Nah, jadi pada kesempatan ini ya saya sekali lagi memberikan himbauan ya, jangan sampai kita mudah terprovokasi ya, karena yang namanya psikologi massa ya, ketika satu orang yang melakukan perbuatan kemudian yang lainnya ikut-ikutan dan dia merasa ramai, banyak temannya ya, secara bersama-sama dia melakukan tindakan anarkis ataupun tindakan vandalisme ya, yang seharusnya tidak dilakukan oleh anak-anak usia pelajar. Ya, sekali lagi jangan sampai ya adik-adik ini hanya dimanfaatkan saja ya, hanya dimanfaatkan, yang saya yakin pasti adik-adik ini tidak mengetahui ya apa sih yang diunjuk rasa, apa sih itu Omnibus Law. Saya yakin pasti adik-adik tidak mengetahui, hanya ikut-ikutan saja. Nah, dari ketidakketahuan itu nanti lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Kasat Intel ya, maupun diwakili nanti oleh KBO Intel, dan juga terkait dengan penegakan hukum jika adik-adik melakukan pelanggaran ya, nanti akan dijelaskan oleh Kasat Reskrim atau yang diwakili oleh KBO Reskrim ya. Saya kira itu pembukaan dari saya, nanti selanjutnya akan diisi oleh Kasat Intel, dalam hal ini akan diwakili oleh KBO Intel. Silakan Mas Dian. Terima kasih atas waktu yang diberikan, Ibu Kasat Bimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, Bapak Mahrus Samsul, kemudian para Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA, SMK, negeri dan swasta se-Kabupaten Jember, baik yang ada di Rupatama Polres Jember maupun yang mengikuti kegiatan Zoom meeting ini secara daring di tempat masing-masing, serta adik-adikku para siswa-siswi SMA, SMK, negeri dan swasta se-Kabupaten Jember yang juga mungkin berkesempatan mengikuti kegiatan Zoom meeting ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, umur, kemudian kesempatan sehingga kita masih bisa beraktivitas di tengah musim pandemi COVID yang juga saat ini masih melanda negeri kita tercinta ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, adik-adikku yang saya banggakan, pada kesempatan ini kami mewakili Bapak Kasat Intel. Perkenalkan, saya Ida Dian Eko, selaku KBO 1 Telkom. Mohon izin menyampaikan salam dari Bapak Kasat Intel, dikarenakan beliau ada kegiatan yang tidak bisa digantikan, sehingga tugas kali ini didelegasikan kepada kami. Berkaitan dengan penyampaian aspirasi, perlu sedikit kami jelaskan di sini bahwasanya penyampaian aspirasi ini tidak dilarang Bapak Ibu maupun adik-adik sekalian. Bahkan diatur dan dilindungi oleh undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98. Namun di sana ada hal yang perlu dipahami, bahwa undang-undang tersebut juga mengatur tentang hak dan kewajiban siapapun yang ingin menyampaikan aspirasinya. Di dalam pasal 6 maupun pasal 7 disebutkan bahwa kegiatan penyampaian aspirasi yang pertama harus menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain. Selanjutnya juga harus menghormati aturan-aturan moral yang juga diakui oleh umum. Selanjutnya
harus mentaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kemudian harus menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, serta menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini adalah kunci. Setiap siapapun, orang ataupun kelompok, pada saat akan menyampaikan aspirasinya, harus memegang teguh kunci ini. Jadi hal-hal ini yang memang harus dipahami dulu sebelum mereka melaksanakan kegiatan penyampaian unjuk rasanya. Dengan tujuan agar pada saat nanti penyampaian aspirasi tidak ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya menyimpang dari tujuan pokoknya, yaitu menyampaikan apa yang akan diaspirasikan kepada perwakilan ataupun sasaran yang dituju. Selanjutnya berkaitan dengan situasi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Jember. Sebagaimana kita ketahui, belum lama ini tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kasat Dimas, tanggal 8 Oktober beberapa hari yang lalu telah terjadi juga aksi unjuk rasa di Kabupaten Jember. Dan aksi ini bersifat nasional karena bukan hanya Kabupaten Jember saja yang melaksanakan, namun hampir seluruh kabupaten kota di Jawa Timur maupun di Indonesia melaksanakan kegiatan serupa dengan isu pokok, yakni penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja atau RUU Omnibus Law yang sudah disahkan oleh pemerintah pada tanggal 5 Oktober sebelumnya. Di sini menurut pengamatan kami ada keterlibatan dari adik-adik kita, siswa-siswi, pelajar baik SMA maupun SMK, khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Jember. Kami mendapati hampir 50% lebih, bahkan tadi dikatakan 60-70% di sana ada adik-adik kita yang masih statusnya pelajar. Ini sangat disayangkan. Karena apa? Saya yakin bahwa adik-adik ini belum sepenuhnya mengetahui substansi ataupun materi yang akan diusung pada saat penyampaian aspirasi berkaitan dengan penolakan tentang RUU Omnibus Law. Jangankan adik-adik, para pakar hukum saja, mohon maaf ini, sampai saat ini masih mengkaji. Karena saking banyaknya halaman, kalau Bapak Ibu mungkin sempat membaca atau mungkin mencermati, itu kurang lebih ada 800 lebih halaman. 800 lebih. Kita membaca semalam aja belum tentu selesai itu. Apalagi memahami isinya. Nah, kemudian kalau adik-adik ini melibatkan dirinya, saya yakin mereka ini hanya terdorong karena ajakan, kemudian provokasi, kemudian berita hoax yang beredar di media sosial, sehingga mereka ikut-ikutan. Dan ini sangat disayangkan. Apalagi ujung-ujungnya kegiatan itu berujung dengan kerusuhan, pengerusakan, kemudian kekacauan, kemudian tindakan-tindakan lain yang cenderung melawan petugas. Ini sangat disayangkan. Karena kegiatan-kegiatan ini juga akan berdampak secara hukum. Ini perlu diketahui. Jadi kegiatan-kegiatan tersebut sangat berdampak secara hukum. Ketika nantinya ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, kemudian melaporkan kepada kepolisian, maka siapapun pelakunya akan dikenakan sanksi pidana. Baik itu berupa kurungan, penjara maupun denda. Nah, coba sekilas kita bayangkan ketika kemudian anak-anak kita, adik-adik kita, siswa-siswi kita yang kesehariannya harusnya belajar, kemudian suatu ketika ikut serta dalam kegiatan unjuk rasa yang sifatnya kemudian anarkis, dan selanjutnya teridentifikasi oleh petugas penegak hukum dan dilakukan proses hukum, sehingga yang bersangkutan menerima konsekuensi untuk menjalani sanksi hukum. Bagaimana masa depannya? Bagaimana perasaan keluarganya? Bagaimana juga beban moral Bapak Ibu para pengajar? Mohon maaf ini saya sampaikan, karena memang harus saya sampaikan. Data kami bukan tidak ada bukti, karena kami juga setiap kali kegiatan penyampaian aspirasi, semua hasil rekaman baik itu dari media, dari rekan-rekan wartawan, maupun dari
siapapun yang sempat mendokumentasikan itu kami kumpulkan, kami kompilir, kemudian kami lakukan identifikasi. Di sana sangat jelas terdapat anak-anak kita, adik-adik kita yang statusnya masih pelajar. Mungkin bisa minta tolong Mas operator ditayangkan yang foto dulu, yang foto ada itu di bundaran DPR. Ini akan kami tunjukkan ya, ini yang perlu kita waspadai Bapak Ibu guru, bahwa di negara kita itu sekarang muncul kelompok yang cenderung intoleran, cenderung berbuat anarkis. Mereka menamakan diri kelompok anarko. Jadi kelompok anarko ini ternyata sudah ada di Jember. Dan ironisnya, kelompok-kelompok ini banyak kemudian diikuti oleh kalangan anak-anak kita, adik-adik kita yang statusnya masih pelajar. Ini simbolnya seperti ini. Jadi kalau kemudian Bapak Ibu menemukan simbol-simbol seperti ini di sekolah, nah ini harus diwaspadai. Berarti ada indikasi sekolah Bapak Ibu sudah ada murid-murid ataupun siswa-siswi yang cenderung mengikuti kelompok-kelompok ini. Hampir di berbagai kota kabupaten Indonesia, kelompok-kelompok anarko ini selalu terlibat aksi-aksi yang sifatnya anarkisme. Baik itu pengerusakan, penganiayaan, penjarahan, pencurian, dan lain sebagainya. Dan setiap kegiatan-kegiatan unjuk rasa, kelompok-kelompok ini pasti terlibat di setiap kegiatan yang sifatnya anarkisme. Ini bisa ditampilkan foto lain yang anak SMA. Ya, ini hasil identifikasi kami pada tanggal 8 Oktober kemarin. Di lokasi kegiatan penyampaian aspirasi banyak terdapat adik-adik kita yang statusnya masih pelajar. Ini mereka sengaja menggunakan jaket jumper dengan harapan mungkin tidak dikenali oleh petugas. Namun ternyata masih bisa dikenali. Ada lagi yang foto selanjutnya? Ya, ini sengaja kami tutup matanya. Yang ini malah terang-terangan Bapak Ibu, menggunakan seragam sekolah. Menggunakan seragam sekolah, menggunakan topi sekolahnya. Jadi mereka, saya yakin mereka tidak mengetahui apa yang menjadi bahan tuntutan, kemudian substansinya apa yang akan diprotes, yang akan dituntut. Saya yakin mereka belum mengetahui. Lanjut. Videonya. Ya. Ini kami putarkan video bahwa anak ini sudah mempersiapkan batu. Coba bisa kita saksikan, dia sudah mempersiapkan batu yang kemudian dia gunakan untuk melakukan pelemparan-pelemparan kepada gedung pemerintah, gedung DPRD maupun kepada petugas. Pengerusakan aset negara. Ini barikade punya aparat kepolisian yang mereka rusak. Kemudian pelemparan-pelemparan kepada gedung DPR. Yang video pelemparan. Baik, dari sekilas video ini kemudian kami menyimpulkan bahwasanya kelompok anarko itu sudah banyak menyusup baik itu di kalangan mahasiswa maupun kalangan pelajar. Terlebih kepada kalangan adik-adik pelajar, kami mendapati beberapa oknum dari adik-adik pelajar ini yang kemudian dia pada setiap kegiatan aksi unjuk rasa selalu ingin tampil, bahkan cenderung mereka yang memulai aksi-aksi yang sifatnya mengarah pada anarkis. Nah,
Ini kami mohon sekali lagi kepada Bapak Ibu guru, kerjasamanya untuk bisa mengantisipasi maupun mendatakan apabila di sekolah-sekolahnya sudah didapati adanya indikasi yang ditandai mungkin adanya munculnya simbol-simbol anarko tadi, kemudian kegiatan-kegiatan yang sifatnya sudah mulai menyimpang dari sekolahnya, baik itu mungkin sudah mulai berani melawan kepada gurunya, kemudian cenderung senang dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kekerasan, eksesif, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya intoleran. Silakan Bapak Ibu mungkin bisa melakukan profiling, didatakan siapa-siapa yang bersangkutan yang terlibat, kemudian mungkin dengan cara-cara pendekatan secara emosional, silakan mungkin bisa dipanggil yang bersangkutan mengikuti itu apa maksud tujuannya, kemudian nanti bisa dikomunikasikan dengan pihak orang tuanya. Apabila sudah memungkinkan dan mungkin tidak bisa lagi dibina, silakan bisa dilaporkan kepada kami. Karena kami juga saat ini sedang mendalami dan mendatakan kelompok-kelompok anarko yang ada di wilayah Kabupaten Jember. Saya lanjutkan berkaitan dengan keterlibatan adik-adik pelajar dalam kegiatan penyampaian aspirasi atau unjuk rasa yang sifatnya cenderung berujung dengan anarkis. Tolong sekali lagi dipertimbangkan, karena apa, masa depan adik-adikku sekalian masih panjang. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kasat Bimas, saya yakin adik-adik ini setelah tamat sekolah mempunyai cita-cita yang masih harus diperjuangkan. Mau menjadi apapun itu, menjadi siapapun itu, pasti membutuhkan segala sesuatu yang berkaitan dengan persiapan. Salah satu syarat untuk mendapatkan pekerjaan adalah terbitnya surat keterangan catatan kepolisian atau biasa disebut dengan SKCK. Di dalam SKCK, kepolisian akan mencantumkan segala catatan yang pernah dilakukan oleh yang bersangkutan. Seperti contoh, apabila yang bersangkutan telah nyata terbukti melakukan pelanggaran ataupun tindak pidana, maka di situ juga akan kami cantumkan. Nah, ketika kami cantumkan, apakah mungkin kemudian instansi ataupun perusahaan yang akan menerima calon pekerja ini mau menerima yang bersangkutan? Saya yakin tidak akan diterima. Karena belum apa-apa di situ sudah yang bersangkutan pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran. Nah, ini ingin kami jelaskan kepada Bapak Ibu maupun adik-adik sekalian sebagai bahan pertimbangan. Jadi bukan kami melarang adik-adik mengikuti unjuk rasa. Namun seperti disampaikan oleh Ibu Kasat Bimas, memang belum saatnya adik-adik. Terlebih juga ada aturan yang menyebutkan di pasal 87 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, kemudian diperbarui di pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, bahwa anak-anak tidak boleh dilibatkan dalam kegiatan yang sifatnya pengerusakan ataupun kerusuhan sosial. Nah, salah satunya unjuk rasa yang sifatnya anarkis tadi. Nah, ini sudah diatur oleh undang-undang. Dan ini juga ada sanksi hukumnya. Jadi sekali lagi kami ingin tegaskan bahwasanya setiap perilaku, tindakan, perbuatan yang adik-adik lakukan akan berdampak nantinya kepada masa depan adik-adik. Contoh gampangnya adalah pada saat adik-adik nanti akan mengurus SKCK. Semua akan kami cantumkan apa-apa yang pernah adik-adik lakukan sebelum adik-adik mengurus SKCK tersebut. Terakhir, kami berpesan kepada Bapak Ibu Guru, tolong yang pertama bantu kami untuk kemudian mengantisipasi munculnya, masuknya kelompok-kelompok anarko di sekolah masing-masing. Bagaimana cara Bapak Ibu nanti melakukan upaya-upaya pencegahan, upaya-upaya penanggulangan, saya yakin Bapak Ibu punya strategi tersendiri. Kemudian yang kedua, ke depan apabila nanti ada informasi mengenai rencana penyampaian aspirasi atau unjuk rasa, terutama dari
adik-adik elemen mahasiswa, kami akan memberikan tembusan kepada Bapak Ibu, mungkin melalui Ibu Kasat Dimas nanti ke jajarannya, atau melalui mungkin nanti kanit intel kami yang ada di Polsek Jajaran. Supaya apa? Kami berharap nanti ada peran serta dari Bapak Ibu, mungkin dari guru BK, untuk turut mengawasi pada saat nanti akan dilaksanakannya kegiatan penyampaian aspirasi atau unjuk rasa. Setelah dilakukan himbauan-himbauan, apabila mungkin nanti ada beberapa oknum siswa yang masih ingin ikut, maka kami sangat memohon kerjasama dari Bapak Ibu untuk turut mengawasi jalannya kegiatan unjuk rasa itu, supaya anak-anak kita, adik-adik kita terselamatkan dan terhindar dari ajakan-ajakan, provokasi-provokasi maupun tindakan-tindakan yang mengarah kepada perbuatan-perbuatan anarkis maupun melanggar hukum. Mungkin sementara itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi adik-adik yang disampaikan oleh KBO Satintel Kapolres Jember, ya tolong dipahami betul ya, jangan sampai ketika nanti ada kelompok anarko ya yang mengajak adik-adik ya untuk kegiatan unjuk rasa, tolong ya kita harus waspada, jangan sampai kita ikut-ikutan. Mungkin di sini saya sedikit menambahkan ya terkait mungkin dengan Omnibus Law. Apa itu Omnibus Law? Tentu adik-adik ini pasti tidak tahu ya. Omni itu artinya kecil ya, kecil. Bus itu adalah bus mini ya, bus mini kecil ya, di mana dalam bus mini itu semua orang bisa masuk, apapun ibaratnya seperti keranjang sampah ya, bisa masuk semua dalam bus kecil ya. Dengan maksud mungkin saya hanya memberikan gambaran kepada adik-adik bahwa Omnibus Law itu adalah peraturan ataupun undang-undang yang dibuat oleh pemerintah untuk memangkas ya kegiatan maupun peraturan-peraturan yang saya ambilkan salah satu contohnya adalah mungkin adanya perizinan ya, perizinan untuk investor yang akan menanamkan saham ataupun modalnya di Indonesia. Pada saat dikeluarkannya rancangan undang-undang tentunya ada pihak-pihak yang setuju maupun ada yang tidak setuju. Nah, pihak-pihak yang tidak setuju tentunya dia akan merekrut ya seluruh elemen masyarakat yang mendukungnya ya agar ikut melakukan aksi unjuk rasa. Padahal kita ketahui bersama bahwa maksud dari pemerintah adalah untuk mempermudah perizinan. Jadi tidak ada lagi izin-izin dari misalnya ada investor yang akan mengurus izinnya ke Indonesia, ya itu lebih dipermudah. Ya ketika nanti dipermudah izinnya, langsung pengurusannya di pusat, ya tentunya banyak investor yang akan datang ke Indonesia. Ya saya persingkat saja ya, kemudian ya dengan mudahnya investor masuk di Indonesia dengan perizinan tersebut, tentunya di sini kesempatan adalah untuk membuka lahan pekerjaan sehingga di Indonesia ini dapat ditekan pengangguran ya, semua warga masyarakat ya yang ingin bekerja tentunya bisa bekerja karena banyaknya investor yang masuk di Indonesia. Tetapi kalau terlalu banyak tuntutan ataupun mungkin proses perizinan yang sulit, tentunya tidak ada investor yang akan masuk ke Indonesia sehingga lapangan pekerjaan tentunya akan sulit didapat ya. Padahal adik-adik ini yang jumlah dari pelajar ya yang nantinya akan tamat tentunya pasti akan membutuhkan lapangan pekerjaan ya. Nah, jadi dengan adanya undang-undang Omnibus Law ini ya tentunya pemerintah lebih mempermudah
kepada warga masyarakat untuk memperoleh pekerjaan, ya, pada intinya seperti itu. Mungkin singkat aja langsung KBO Reskrim yang akan menjelaskan ya ketika ada pelanggaran-pelanggaran di situ apa sanksinya ya yang akan diberlakukan bagi seluruh warga masyarakat, karena kita ini adalah negara hukum, ya, tidak ada yang kebal hukum. Ya, silakan mungkin langsung singkat-singkat saja, mengingat akan ada kegiatan deklarasi terkait dengan pelaksanaan pilkada. Silakan. Terima kasih Bu Kasat Bimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK, SMA se-Kabupaten Jember. Yang saya hormati adik-adikku siswa SMA maupun SMK se-Kabupaten Jember. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan yang mengikuti kegiatan Zoom meeting pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat dan nikmat umur yang barokah sehingga kita dapat berkumpul dan mengikuti kegiatan Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat. Mohon izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Arif. Jabatan saya sebagai KBO Reskrim, saya mewakili Bapak Kasat Reskrim. Jadi untuk kegiatan Zoom meeting ini saya akan menjelaskan tentang penegakan hukum maupun sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana sesuai dengan bidang saya sebagai fungsi dalam penegakan hukum. Jadi perlu adik-adik maupun saudara-saudara ketahui bahwa dalam kegiatan yang berlangsung tanggal 8 Oktober 2020 kemarin, yaitu terkait kegiatan unjuk rasa yang diikuti oleh adik-adik siswa, baik itu siswa SMA maupun SMK, itu kami ketahui banyak adik-adik siswa yang melakukan tindakan-tindakan yang arahnya melakukan tindakan pelanggaran ataupun melakukan tindakan tindak pidana. Karena dalam kegiatan tersebut kami mempunyai bukti-bukti maupun petunjuk, yaitu berupa video-video yang sudah kami pegang, terus kemudian kami juga sudah mengidentifikasi baik itu wajah maupun identitas pelaku-pelaku tersebut. Dan kemarin kami juga melakukan investigasi di salah satu SMK di wilayah Jember, dan dari beberapa investigasi yang sudah kami lakukan, kami juga mengintegrasi beberapa siswa dan siswa tersebut memang melakukan kegiatan tersebut. Kami berkoordinasi dengan kepala sekolah maupun pihak sekolah dan kami mengingatkan kepada sekolah maupun pihak kepala sekolah agar untuk kedepannya jangan sampai siswa-siswanya melakukan hal-hal yang sama, karena kami juga ada skala prioritas. Jadi ini peringatan dulu, kami ingatkan apabila nanti di kemudian hari tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang sama yang berkaitan dengan kegiatan yang ada kaitannya dengan tindak pidana, maka kami tidak pandang bulu, akan kami proses sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kami akan menjelaskan terkait sanksi-sanksi hukum yang terkait dalam kegiatan pada tanggal 8 Oktober tersebut. Jadi sanksi hukum yang nantinya akan kami terapkan dan akan kami lakukan dalam kegiatan proses tindak pidana, yaitu ada beberapa pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, yaitu tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi di dalam undang-undang tersebut ada beberapa pasal ataupun sanksi yang nantinya akan bisa dikenakan oleh para pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang dilakukan pada waktu itu. Contoh, jadi pada waktu kejadian itu ada beberapa siswa atau beberapa orang atau beberapa massa yang melakukan kegiatan-kegiatan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama, itu bisa kita terapkan dalam pasal 170. Dalam pasal 170 bunyinya
barang siapa di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan. Jadi sanksi hukumnya 5 tahun 6 bulan. Untuk sanksi hukum di atas 5 tahun itu bisa dilakukan penahanan. Kemudian apabila dengan sengaja merusak barang atau jika kekerasan yang dilakukan menyebabkan luka, itu ancaman hukumannya bertambah, yaitu 7 tahun. 7 tahun. Kemudian apabila kekerasan itu menyebabkan luka berat, itu sanksi hukumnya menjadi 9 tahun. Terus kemudian jika kekerasan itu menyebabkan matinya seseorang, itu ancaman hukumannya menjadi 12 tahun. Jadi sanksi hukum yang ada di undang-undang kitab undang-undang hukum pidana, ancaman hukumannya memang berat-berat, di atas 5 tahun sampai 20 tahun apabila si korban tersebut atau si orang yang dianiaya tersebut mengalami meninggal dunia. Terus kemudian selain pasal 170, ada juga sanksi hukum yang diatur di dalam pasal 55 KUHP. Di dalam pasal 55 KUHP yaitu melakukan atau menyuruh melakukan atau ikut serta melakukan perbuatan tindak pidana. Itu juga ada sanksi hukumnya. Di pasal 55 ikut serta maupun menyuruh melakukan itu juga ada sanksi hukumnya. Jadi apa yang dilakukan oleh adik-adik siswa kemarin, adik-adik yang pada waktu itu ikut melakukan ataupun turut serta melakukan, itu ada sanksi hukumnya. Terus kemudian juga diatur dalam pasal 56, dihukum sebagai orang yang membantu melakukan. Contoh untuk membantu melakukan yaitu menyediakan barang maupun menyediakan fasilitas-fasilitas. Tadi sudah kita lihat video yang ditampilkan sama Pak KBU Intel, yaitu banyak batu-batu yang dipegang oleh siswa, dan batu-batu tersebut kalau umpamanya ada yang menyediakan ataupun ada yang menyajikan, pasti nanti ada sanksi hukumnya. Nah, kemudian untuk pasal berikutnya yaitu terkait melakukan pengerusakan yang diatur dalam pasal 408. Dalam pasal 408 tersebut tadi sudah disampaikan sama Pak Dian KBU Intel, siswa-siswa yang kemarin itu melakukan pengerusakan terhadap fasilitas umum ataupun fasilitas negara, yaitu kantor DPRD. Di dalam pasal 408 yang berbunyi dengan barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum merusak atau membuat tidak dapat digunakan lagi, yaitu fasilitas umum, itu diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Jadi ada beberapa sanksi hukum yang sudah saya sampaikan tadi. Kami harap kepada adik-adik siswa maupun Bapak Ibu guru maupun kepala sekolah agar berhati-hati dalam mengawasi maupun pendidik anak didiknya, jangan sampai nanti siswa-siswa tersebut mendapatkan sanksi ataupun tindak pidana yang sudah kami jelaskan tadi. Karena waktunya terbatas, kami mohon maaf tidak bisa menjelaskan secara detail dan lengkap. Nanti apabila ada yang perlu ditanyakan nanti bisa langsung menghubungi saya. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena keterbatasan waktu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian adik-adikku sekalian yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi saya mengambil kesimpulan ya sebelum acara kami tutup. Kami berpesan kepada seluruh para guru ya, kemudian utamanya juga para orang tua ya, untuk sama-sama kita mengawasi ya
putra-putri kita ya jangan sampai terjerumus ataupun mudah terprovokasi dengan ajakan-ajakan yang dapat merugikan diri sendiri. Kemudian hati-hati dalam bermedsos ya, itu pesan kami. Nanti pada kesempatan berikutnya mungkin kami akan mengisi ke sekolah ya, mungkin dengan keterbatasan waktu di masa pandemi ini tentunya yang tidak boleh mengumpulkan massa ataupun tidak boleh mengumpulkan orang banyak, sehingga kami melaksanakan kegiatan melalui meeting Zoom ya. Kemarin kami sudah mengisi di SMK 3 ya, mungkin nanti untuk berikutnya kami bisa akan mendatangi ke sekolah-sekolah mungkin agar lebih enak karena ada kita kasihkan kesempatan untuk tanya jawab. Namun untuk kegiatan meeting Zoom pada hari ini mengingat ada kegiatan lain sehingga kami tidak membuka sesi tanya jawab. Untuk berikutnya kami akan mendatangi ke sekolah-sekolah. Saya kira itu aja kesempatan kegiatan meeting Zoom pada pagi hari ini. Kami tutup. Mohon maaf apabila mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.